Bunga sekuntum banyak yang jatuh ya, dimakan ulat sisa sebiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat. Jumpa lagi dalam program Ngopi, ngobrol perkara iman dan Islam, PJTP Jabar Pisan. Para pemirsa yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya Asep Tapip yang akan membawa acara ini ya, dari mulai saat ini sampai setengah jam berikutnya ya, untuk ngobrol ya. Namanya juga ngobrol, pasti ada temannya ya. Teman ngobrol kali ini kami undang sebagai Ketua MGMP PAI Kota Bandung. Jadi Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kota Bandung. Jadi ini mbahnya guru-guru agama Islam di Kota Bandung. Ketuanya langsung dihadirkan ya, untuk kita ajak ngobrol ya. Ngobrol tentang takwa gitu ya. Orang-orang takwa atau ciri-ciri takwa dan seterusnya ya. Seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan dalam Al-Qur'an ya. Beliau adalah Pak Ustadz Asep Hidayat SPDI ya. Sarjana Sarjana Pendidikan Islam ya. Yang sehari-hari beliau bertugas mengajar atau sebagai guru di SMK Setia Bakti. Oke. Di daerah Buah Batu ya, jalan ya, kecamatannya Buah Batu, kelurahannya Jatisari ya. Di jalan bypass ke dalam ya, Kewaluyaan. Ya, di situ memang walaupun tidak musim hujan, di depan jalannya memang suka jadi sungai. Saya sering lewat ke sana, masalahnya kalau musim hujan airnya naik. Ya. Baik, selamat datang, selamat berjumpa Ustadz Asep. Ya. Sehat. Alhamdulillah ya, bisa hadir di sela-sela kesibukan sebagai ketua ya. Tentu saja banyak yang diurus. Nah, silakan sapa. Di sini ada para pemirsa setia ngopi ya, di rumah-rumah, di kedai-kedai kopi juga ada yang menyaksikan ini. Silakan Ustadz Asep sekalian perkenalkan lebih kuat lagi pada jemaah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kesempatan, kesehatan, dan tentunya bisa bersilaturahim. Semoga apa yang kita lakukan, kita bicarakan, kita obrolkan Kang ya, di kesempatan kali ini menjadi bagian ikhtiar kita untuk menjadi hamba-hamba Allah terbaik di dunia kini dan terlebih di akhirat kelak. Amin. Sekarang tinggal di mana? Tinggal di Cinunuk. Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi. Masih kabupaten? Masuk Kabupaten Bandung. Ya, bukan Kota Bandung ya. Bukan. Oh, orang kabupaten ini ya. Betul. Kerjanya di kota ya. Betul. Tapi anaknya nggak boleh diterima di kota, dibatasi yang kabupaten ya. Baik, Asep, kita bicara tentang karakteristik orang-orang bertakwa. Nah, ini Allah menggambarkan kita, menjelaskan kita di mana nih tentang karakteristik orang-orang bertakwa tuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan indikasi atau indikator yang lebih spesifik ketika seseorang mau mendapat derajat ketakwaan. Dijelaskan dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 134, itu ada 3 karakteristik penting yang harus dimiliki ketika seseorang ingin disebut dirinya bertakwa. Bahkan ujung kalimatnya muhsinin, orang-orang yang sangat ikhlas, orang-orang yang sangat mengedepankan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 poin penting yang Allah jelaskan di ayat dan Al-Quran tersebut. Yang pertama, allazina yunfikuna fis-sarai wad-dara. Orang-orang yang bertakwa itu, orang-orang yang dinyatakan baik, adalah orang-orang yang siap untuk mensedekahkan. Sebagian Kang, tidak semuanya. Sebagian rizkinya
baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Artinya dalam keadaan lapang ketika seseorang dalam keadaan atau dari nilai ekonominya sedang baik, kesehatannya sedang baik, suasana hatinya sedang baik, maka rasanya mudah untuk berinfak. Tetapi di ayat berikutnya Allah juga memberikan syarat ketika seseorang ingin dinyatakan baik, ingin dinyatakan bertakwa, maka dalam keadaan sempit pun harus berinfak. Sehingga ada sedikit yang menjadi pemahaman ya, bahwa bersedekah itu sampai kaya, jangan nunggu kaya baru sedekah. Nah ini nih yang menjadi problem di kehidupan kita. Terkadang niat bersedekah itu masih dalam tataran niat. Nanti jikalau seandainya punya rezeki lebih maka akan ABC gitu. Padahal itu diisyaratkan jelas dalam keadaan sempit pun sesungguhnya kita bisa bersedekah. Jadi itu karakteristiknya ya. Jadi yang pertama itu yunfikuna Fisaroi wadharoi, dalam kondisi lapang maupun dalam sempit. Dan kelapangan itu kelapangan harta, kelapangan jiwa tentu saja ya. Dan kalau doro itu berarti dalam keadaan sempit. Sempit itu harta sedang tidak punya. Ya. Betul. Nah, kalau orang urusan sedekah mah, infak mah kan, kalau sedekah mah tidak hanya harta kan. Betul. Senyuman juga sedekah ya. Betul. Itu membuat orang senang juga sedekah. Bagian ya. dari sedekah. Itu kita menghibur orang, membuat orang tertawa juga bagian dari sedekah gitu ya. Jadi tidak sulit sebenarnya. Ya. Allah tidak sulit sebenarnya. Yang menyulitkan diri mah kita ya. Betul. Sehingga urusan itu disulit-sulitin gitu. Padahal begitu mudahnya gitu. Ya. Bahkan Allah pun memberikan ya kan, ketika kita mau sedekah pun hartanya kan bukan dari punya kita. Betul. Sebetulnya kita hanya merealisasikan atau memindahkan gitu, memindahkan apa yang telah kita terima kepada orang lain. Dan itu pun sebagian tidak semuanya. Bahkan kalaupun mulai zakat kan persennya 2,5 kan. Betul. Itu kan sangat sedikit ya. Betul. Ya sedikit kalau dari 1 juta. Ya, 1 juta itu 2,5 berarti cuma 25.000 ya. 25.000. Tapi kalau 1 triliun. Nah, pasti berat ngasihnya itu ya, pasti harus mengasihkan 2,5 miliar. Waduh. Dan bisa jadi nanti berbeda. Niatnya ingin zakat mal, ketika dihitung jumlahnya besar, jadi, maka kemungkinan niatnya tidak akan diberikan. Gitu ya. Karena kalau kasih zakat 2,5 miliar, aduh, mending beli apa lagi gitu ya, 2,5 ya. Bahkan ada yang menarik begini Kang, ketika seseorang menghamburkan atau menghabiskan uang, misal katakanlah 20.000 lah, itu beli apapun, makanan misal, maka dalam waktu yang sama, waktu yang singkat, si 20.000 itu keluar dengan begitu saja. Berbeda misal dengan kita mau berinfak, katakanlah setiap kita Jumatan tuh ada kotak amal yang lewat, kita masukin 2.000, 2.000. Maka untuk menyentuh angka nominal 20.000 itu berarti butuh berapa Jumat? Butuh 10 Jumat. Artinya dengan nominal yang sama, satu sisi 20.000 itu habis dengan sebentar. Tapi ketika kita memberikan untuk investasi kita, 20.000 itu memerlukan waktu 2,5 bulan. Itu luar biasa. Makanya kenapa di agama Islam itu urusannya infak itu nilainya berkali-kali lipat. Pahalanya ya. Betul. Baik, itu yang karakteristik pertama ya. Betul. Kita lanjutkan nanti di segmen kedua, bahas karakteristik takwa selanjutnya. Siap. Sebentar dulu ya pemirsa, ada yang mau lewat dulu, kita lanjut nanti di segmen berikutnya. Yang mau lewat silakan.